Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin para jamaah kaum muslimin Masjid Al-Ikhlas Gedong Sitihab yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama dari keikhlasan kita yang terdalam mengucapkan syukur yang setinggi-tingginya atas diperkenankannya kita bertemu di rumah Allah, tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi suatu amalan yang terbaik yang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah di akhirat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia. Beliau adalah Nabi kita yang senantiasa kita sebut namanya dalam salawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga salawat kita ini sampai kepada beliau sehingga menjadi satu ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa khotib mengajak dan menghimbau kepada para jamaah sekalian, oleh kita senantiasa terus berupaya secara istiqamah untuk memupuk rasa takwa kita dengan metode melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah kaum muslimin Masjid Al-Ikhlas Sitihab yang berbahagia rahimakumullah. 5 upaya yang kita lakukan mencapai derajat kemuliaan, derajat takwa Allah berikan melalui puasa bulan Ramadan. Pertama, dalam puasa, niatkan dengan seutuhnya hanya kepada Allah semata, bukan karena yang lainnya. Kedua, jaga ucapan, pendengaran dan penglihatan. Jangan bicara hal yang sembarangan atau melihat yang tak dibenarkan. Ketiga, tetap semangat. Jalankan tugas penuh giat. Tugas apapun yang penting manfaat dari dunia hingga akhirat. Keempat, isilah waktu dengan zikir, menyentuh kalbu. Dengan zikir menyentuh kalbu, membuat hati damai selalu. Kelima, banyak berbagi. Dengan apapun yang kita miliki, bisa berbagi dengan harta atau tenaga yang Allah beri. Alhamdulillah, dari untaian syair indah ini khotib sengaja mempersembahkan kepada para jamaah untuk dapat mengetahui sesungguhnya puasa yang sedang kita lakukan ini endingnya adalah untuk mencapai derajat takwa yang merupakan pembeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Di hadapan Allah SWT bahwa kita adalah sama. Tidak pandang apa kita berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, kita mengandang gelar sarjana atau tidak, atau kita memiliki tumpukan harta benda, atau kita termasuk orang yang sederhana. Allah tidak melihat itu. Yang dilihat adalah rasa takwa di hati yang mesti kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita begitu semangat mengejar harta untuk mendapatkan keuntungan, maka semestinya mengejar ketakwaan itu lebih kita tunjukkan dan kita semangati dalam hidup ini.
Karena pada akhirnya Allah akan melihat sejauh mana ketakwaan itu menjadi suatu karakter kepribadian yang mesti kita tunjukkan, baik di hadapan Allah atau di hadapan sesama manusia. Nah, jalan tercepat dan terbaik untuk mencapai derajat takwa tersebut, Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Kalau kita berpikir, mengapa sampai begitu lamanya 1 bulan penuh kita menahan rasa haus dan lapar? Ternyata adalah untuk menggapai rasa takwa di hati. Berarti untuk mencapai derajat takwa ini bukanlah hal yang mudah. Tidak bisa dengan angan-angan, tidak bisa dengan hayalan dan pikiran-pikiran kita. Mesti kita perjuangkan, kita berupaya dengan segenap jiwa dan raga kita untuk memperoleh derajat takwa, di antaranya melalui ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini. Maka langkah-langkahnya untuk mencapai derajat takwa di sini disebutkan ada 5 langkah. Yang pertama, hendaknya dalam puasa itu niat kita utuh bulat lillahi ta'ala. Sebagaimana yang kita nyatakan mulai sejak malam hari sampai menjelang datangnya waktu subuh, kita berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dengan adanya niat karena Allah semata, maka ini menjadi faktor penentu untuk mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berniat bahwa puasa yang saya lakukan hari ini dan hari-hari selanjutnya adalah atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita menjaga niat kita. Jangan sampai kita nodai oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dan menyalahi aturan agama kita. Yang kedua, setelah kita berniat dengan utuh dan bulat di hati bahwa puasa yang saya lakukan hari ini adalah karena Allah semata, maka hendaknya kita berupaya untuk menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, dan menjaga penglihatan kita. Karena bisa jadi niat yang suci tadi untuk mendapatkan pahala dan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita dapatkan kalau ternyata dalam proses puasa kita, lisan kita masih suka berkata yang tidak baik. Kemudian masih suka melihat hal-hal yang tidak ada gunanya. Dan juga masih bisa mendengar pendengaran-pendengaran yang tidak ada hubungannya dengan kesempurnaan ibadah puasa kita. Ini nampaknya sangat sulit untuk menjaga lidah kita supaya tidak sembarangan dalam berbicara. Umumnya kita, kalau kita sudah bertemu 2 orang, 3 orang, biasanya kita ghibah, membicarakan kekurangan dan aib orang lain. Maka mari mulai saat ini, melalui momentum Ramadan ini, kita berlatih untuk menjaga lisan kita, untuk tidak suka membicarakan orang lain. Boleh kita bicarakan orang lain, yang kita bicarakan adalah kebaikannya, amal solehnya, untuk dijadikan sebagai motivasi. Kalau ada saudara kita, teman kita mengajak untuk membicarakan keburukan orang lain atau mendengarkan hal-hal yang negatif atau melihat hal-hal yang buruk, maka Nabi memberikan tuntunan kepada kita dengan ucapan inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa, aku tidak akan terlibat dengan perbuatanmu yang dapat merusak pahala puasa. Kemudian yang ketiga, usaha kita adalah tetap semangat menjalani tugas-tugas kita. Tugas kita ada 2. Tugas kepada Allah namanya hablum minallah, dan tugas kepada sesama manusia namanya hablum minan nas. 2 tugas ini hendaknya terus dapat kita laksanakan secara maksimal. Tugas kita kepada Allah
di saat kita puasa ini, jangan sampai di awal-awal kita semangat mengisi Ramadan, sementara hari-hari berikutnya malah kita abaikan Ramadan ini. Jangan sampai kita hanya berpuasa tetapi tidak mendampingi dan menyempurnakan dengan amal-amal yang lain. Makanya adanya tadarus Al-Quran, adanya sholat tarawih, itu adalah untuk menjaga agar kita benar-benar sempurna mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semangat untuk melaksanakan ibadah tarawih. Jangan sampai kita mengikuti kebiasaan yang ada di sekitar kita. Umumnya salat tarawih itu banyaknya hanya beberapa hari di minggu-minggu awal. Kita mulai saat ini hijrah dan bertekad dalam hati demi mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya maksimalkan tugas saya kepada Allah untuk melaksanakan tugas apapun, baik bentuknya yang sunnah maupun yang wajib. Juga kepada tugas sama manusia yang berada di kantor, yang berada di tempat pekerjaan lainnya, maka jangan kendor semangatnya. Jangan jadi alasan karena kita puasa maka kita tidak mau bekerja dengan penuh semangat sebagaimana sebelum puasa dilaksanakan. Lihatlah contoh banyak kemenangan-kemenangan yang kita dapatkan dari para pendahulu kita. Di saat terjadinya perang Badar, perang besar, Rasulullah bersama sahabat memenangkan peperangan tersebut padahal dalam kondisi puasa. Kemudian orang tua kita, para pejuang kita memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan, hari Jumat, juga di saat mereka sedang puasa. Artinya puasa yang diwajibkan ini bukan menjadi penghalang kita untuk berbuat sesuai dengan tugas dan porsi kita masing-masing. Justru dengan puasa ini akan memberikan energi baru, motivasi baru untuk lebih fokus lagi melaksanakan tugas-tugas kita agar tercapai tujuan-tujuan yang baik, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian yang keempat, mari kita mengisi waktu-waktu ini dengan banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Usahakan setelah kita sholat, sesibuk apapun, kita mengikuti tuntunan Nabi untuk berzikir, diantaranya membaca istighfar, kemudian membaca tasbih 33 kali, kemudian membaca hamdalah 33 kali, kemudian membaca takbir 33 kali, ditambah dengan kalimat-kalimat tauhid. Maka kalimat-kalimat zikir ini akan dapat memberikan pencerahan untuk peningkatan rasa iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk dapat membuka kitab Al-Quran yang selama ini mungkin kita abaikan, tidak kita jadikan sebagai buku panduan atau kitab panduan utama kita. Padahal seluruh konsep-konsep untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup kita ada dalam Al-Quran. Maka mulai Ramadan tahun ini kita berupaya untuk membaca Al-Quran, memahami maknanya, mengkaji maknanya. Insya Allah barakah Quran ini akan menjadi bekal terbaik kita dalam menghadapi kehidupan 11 bulan yang akan datang. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita banyak berbagi, memberikan apapun yang kita miliki sesuai dengan batas kemampuan kita. Yang punya harta, berbagilah dengan harta. Yang punya makanan, berbagilah dengan makanan. Yang punya ilmu, berbagilah dengan ilmu. Yang punya tenaga, berbagilah dengan tenaga. Intinya kita sama-sama dalam hari-hari Ramadan ini untuk berbagi apapun yang kita miliki dalam rangka kita mendapatkan puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya semulia-mulia kamu adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam tidak pernah memandang status ekonomi kita, derajat kita, seperti apa kita. Yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan yang ada di dalam hati. Yang parameternya ada dua, yaitu selalu istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya.
saking penting dan urgennya takwa ini sampai dijadikan salah satu rukun khutbah bagi semua khotib yang ada dimanapun untuk berpesan dan berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kunci utama untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah bagi mereka yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Moga-moga khutbah singkat yang khotib sampaikan ini menjadi suatu pencerahan yang besar, artinya sebagai bekal kita untuk menyongsong mendapatkan predikat ketakwaan dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radha 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadikal muwahhidiyah wansur man nasara din wa khadhul man khadhal muslimin wa'li kalimatika ila wa dammir a'da ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan ma dhahara minha ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.